Selamat siang, bertemu lagi bersama saya Jimmy Silitonga di acara World Cafe dari Rumah Resiliensi Indonesia, yang mana ini adalah rangkaian acara dari perhelatan GPDRR ke-7 2022 yang dilangsungkan di Bali dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28, di mana hari ini adalah hari terakhir ya. Acara ini semuanya berlangsung, begitu juga dengan Rumah Resiliensi Indonesia. Ya, tadi kita sudah banyak berbicara mulai dari pagi sampai dengan siang ini tentang kejadian yang terjadi di belakang, yaitu di panggung resiliensi. Kita saling bertukar informasi, ada dari NGO, ada dari pemerintah, ada dari private sector, terus juga dari LSM lokal dan organisasi-organisasi lainnya yang memang saling terhubung dalam rangka pengurangan resiko bencana. Dan bersama saya ya, buat semua teman-teman yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel BNPB Indonesia ya. Halo semuanya, apa kabar ya? Bersama saya sudah ada Bapak Sestama BNPB Indonesia, Bapak Lili. Halo Pak, apa kabar Pak? Selamat siang Mas Jimmy, apa kabar? Saya sehat Pak, Bapak apa kabar? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Luar biasa. Kita ketemu terus Pak ya di sini Pak ya, ngobrol-ngobrol. Pak, ini adalah hari terakhir. Kita dimulai dengan hari pertama, kemudian hari ketiga tanggal 25 itu dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya, opening ceremony. Kemudian juga Bapak Presiden menyempatkan untuk datang ke Rumah Resiliensi Indonesia. Bagaimana nih Pak, Bapak melihat rangkaian acara ini? Seperti harapannya, atau juga mungkin ada hal-hal yang disampaikan dari perwakilan delegasi juga melihat khususnya Rumah Resiliensi Indonesia ini Pak? Ya, Rumah Resiliensi ini bukan sesuatu yang terpisah dari GPDRR sendiri. Ya. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk kemudian mengajak semua pihak yang terkait dengan pengurangan risiko bencana dan pejuang kemanusiaan. Jadi bukan hanya bicara mengenai bencana saja, tapi juga para pejuang kemanusiaan yang mereka sudah bekerja di Indonesia sudah lama, kemudian mereka ingin menyampaikan apa saja sih sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kita. Sekaligus Rumah Resiliensi ini kita gunakan untuk mendevelop, membangun, menyepakati kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Dan memperkuat kemitraan kolaborasi ini yang kita lakukan. Saya lebih cenderung mengatakan apa yang ada di Rumah Resiliensi ini sebagai kolaborasi berkelanjutan. Seperti itu Pak, kolaborasi berkelanjutan. Ini Pak, saya sebenarnya ini pertanyaan mungkin di luar ini ya Pak, di luar kegiatan yang cukup serius Pak gitu. Saya kemarin juga mempertanyakan itu kepada teman, ada perwakilan yang ada di acara utamanya Pak GPDRR gitu kan. Ada nggak sih hal-hal kejadian yang memang lucu atau juga unik gitu ya Pak, biar kita lebih santai Pak. Kejadian di ruang diskusi besar, forum di sana itu yang dilakukan oleh rekan-rekan delegasi dari negara masing-masing, dan ternyata ada Pak gitu. Mereka sangat menyukai lokal konten kita, terutama kopi Pak. Mereka tuh ngantri Pak, itu ngantri ya, itu para delegasi-delegasi itu hanya ingin mencicipi kopi asli Indonesia. Nah, saya ingin bertanya dengan Pak Lili, kalau untuk di Rumah Resiliensi ini mungkin ada yang berbisik gitu, Pak Lili ini bagus acaranya, mungkin bisa dibawa nanti kemana gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu-gitu Pak yang menarik Pak? Ya, kemarin pada saat kita dikunjungi oleh Ibu Duta Besar Australia ya. Kemarin memang sempat ada bisikan-bisikan itu. Ini kalau nanti di Brisbane kita bawa konsep ini dengan nama Rumah Resiliensi Australia gimana? Wah, ini bagus banget gitu. Jadi kita bisa dukung ini. Jadi kalau selama ini diskusi terkait dengan platform global, apakah itu GPDRR atau nanti APMCDRR, itu lebih banyak bicara mengenai konten-konten formal, ya. Bagaimana komitmen negara, bagaimana mereka bekerja sama. Tetapi ada hal-hal yang menarik sebenarnya yang lebih cair adalah bagaimana para pelaku itu dilibatkan. Karena gini, penanggulangan bencana itu salah kalau kita mengatakan hanya urusan pemerintah. Jadi ini adalah urusan semuanya. Nah, makanya kita perlu sebenarnya
membincangkan, mendiskusikan mengenai pengurangan risiko bencana itu dengan semua pihak yang melakukan itu. Baik. Nah, semua pihak itu ya ada teman-teman di sini yang hadir mewakili pemerintah. Saya kemarin mendengar ada kepala BMKG ya. Iya, benar Pak. Itu luar biasa Ibu Kepala BMKG bisa hadir di sini dan kemudian kalau nggak salah juga ikut di studio ini. Benar, itu Pak. keren banget. Kemudian juga ada dari dunia usaha. Usaha. Kemudian juga para pakar juga ada dari Ikatan Ahli Bencana kemarin saya lihat juga ada. Kemudian apalagi masyarakat. Oh banyak sekali di sini. Masyarakat mulai yang organisasi besar ya sampai dengan individu-individu. Bahkan kita tidak menutup bahwa ini adalah panggungnya juga saudara-saudara kita yang mohon maaf kaum disabilitas. Baik. Kemudian juga teman-teman media juga banyak ada di sini. Benar. Nah inilah sebenarnya peran-peran yang harus dirangkul. Tetapi ada satu hal yang menarik. Iya Pak. Jadi rumah resiliensi ini membuktikan, karena saya dari BNPB, saya sestama BNPB, inilah bukti bahwa BNPB didukung oleh semua pihak. Wah, itu dia, BNPB didukung oleh semua pihak. Terlebih tadi seperti kata Pak Sestama ya Pak Lili, bahwa ini sebenarnya kolaborasi bersama ya Pak. Tidak bisa satu pihak, ya tidak bisa hanya pemerintah. Nah di sini saya mau bertanyakan Pak, tadi kita sempat berbincang sebelum dengan Pak Lili itu dengan salah satu sektor usaha atau private sector ya, itu dengan Miyamoto ya. Nah saya ingin bertanya kepada Pak Lili, sebenarnya seberapa penting, seberapa powerful ya kolaborasi dengan private sector ini Pak? Ya, sangat penting. Kalau saya jawab itu sangat penting. Private sector itu salah satu pelaku ya, pelaku pengurangan risiko bencana yang dia memiliki pengaruh, memiliki dukungan yang sangat besar. Ada dua hal yang kita lihat. Mereka sebagai private sector itu sendiri maupun mereka yang mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Baik. Jadi gini, kita kadang-kadang salah menafsirkan bahwa private sector dalam penanggulangan bencana itu hanya sekedar CSR saja. Iya. Benar. Itu salah. Oke. Jadi private sector itu juga menggunakan proses bisnis mereka, ya, misalnya seperti ini. Ada perusahaan konstruksi misalnya. Misalnya Miyamoto itu adalah perusahaan konstruksi. Kemudian dia membangun tempat-tempat yang ada di Indonesia. Kita juga nggak ingin mereka asal bangun aja. Tetapi kemudian apabila ada gempa bumi, apa yang mereka bangun roboh, runtuh, membunuh orang. Ya, ini kita ajak dari awal. Tolong dong kalau membangun di Indonesia, apalagi cek itu ada di lokasi rawan gempa bumi, Anda harus kuat bangunnya di situ. Kalau biasanya besinya hanya, mohon maaf, 8 misalnya, harus 12 atau lebih besar lagi sehingga betul-betul bangunan itu kokoh. Nah, proses bisnis yang ini seperti ini yang kemudian kita ajak nih. Baik. Nah, ini sebagai contohnya adalah konstruksi. Baik. Kemudian yang sektor kehutanan misalnya, ngelolanya jangan benar, jangan asal-asalan gitu kira-kira. Anda membabat hutan seenaknya, ujungnya nanti kami dapat banjir bandang, tanah longsor begitu. Nah, dan mereka sendiri sebenarnya apabila ada bencana terjadi, mereka juga terdampak sebenarnya. Ya, walaupun itu adalah stafnya mereka, walaupun core bisnis mereka. Jadi kita memang dari jauh-jauh hari bicara mengenai BCP, Business Continuity Plan. Nah, itu kita ajak untuk bicara begitu, untuk bagaimana kita itu harus sinergi. Ini semua kepentingan ada di sini. Jadi kita juga ingin mengingatkan juga apa-apa yang dilakukan oleh private sector, lembaga usaha untuk membuat itu. Dan di tingkat nasional kita punya forum lembaga usaha untuk penanggulangan bencana Indonesia. Dalam singkat Forlupi. Nah, itu sebagai mitra, sebagai partnernya BNPB. Oke. Sebegitu pentingnya ya fungsi private sector juga yang memang membantu bagaimana ini semuanya terlaksana ya dalam rangka pengurangan risiko bencana. Dan hari ini juga ya, ini adalah hari terakhir di mana saya juga akan menanyakan dengan Pak Lili mengenai sebenarnya Pak yang bisa Bapak sampaikan gitu kan, poin-poin penting apa yang bisa kita bawa dari sini Pak? Ya, khususnya dari Rumah Resiliensi Pak ya, yang bisa kita sampaikan kepada semua yang sedang menyaksikan kita di channel BNPB Indonesia Pak. Silakan Pak. Ya, pengurangan risiko bencana itu adalah urusan bersama. Dan dia jangkanya adalah jangka panjang. Sehingga
dia perlu yang pertama saya ingin sampaikan kolaborasi yang berkelanjutan. Saya selalu mengatakan berkelanjutan karena saya tidak ingin setelah GPDRR ini terjadi kami tidak memberikan ruang-ruang untuk semua pelaku, mereka pulang ke rumahnya cemberut sama BNPB. Iya Pak. Nah, kita ke depan harus tetap jalan bersama. Bergandengan bersama. Justru kita harus saling meningkatkan intens kerja-kerja kemanusiaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada hal yang menarik di sini dari beberapa diskusi yang ada di sini adalah bagaimana kita sudah harus mencoba berpikir bahwa resiliensi adalah konten lokal. Jadi yang kita perkuat adalah yang ada di lokal. Karena sekarang itu ancamannya bukan hanya terkait dengan ancaman terkait alam saja, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus gitu. Tetapi juga masalah-masalah ancaman perubahan iklim. Ya, belum nanti kita bencana non alam seperti COVID, kemudian sekarang ada penyakit yang lain, varian-varian yang lain ya. Ini ke depan harus diantisipasi betul, sehingga resilient as lokal itu adalah suatu kunci dari kita. Nah, bagaimana kita kemudian memperkuat kapasitas lokal yang banyak dilakukan oleh para penggiat kebencanaan yang sekarang ikut dalam rumah resiliensi sedang berdiskusi ini. Juga ya Pak. Nah, yang bagus kita gunakan, yang jelek kita buang begitu. Nah, sehingga ke depan kita bisa gunakan pengetahuan-pengetahuan yang ada itu untuk melangkah ke depan. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan adalah ini adalah sekali lagi ini adalah bukti bahwa kita itu bisa bareng-bareng, bekerja sama, berkolaborasi di sini, dan alhamdulillah BNPB bisa memfasilitasi itu. Sehingga kedatangan Presiden kemarin ke Rumah Resiliensi Indonesia itu, yang kita inginkan, pesan yang kita ingin adalah Presiden tahu bahwa BNPB itu atau pemerintah itu didukung oleh semua pihak dalam pengurangan risiko bencana. Luar biasa ya. Jadi tadi semangat kolaborasi dan juga gotong royong itu menjadi poin penting ya. Bagaimana kita bisa melakukan pengurangan risiko bencana ini seperti katakan Pak Lili dan juga pesan dari Bapak Presiden Jokowi tentunya. Dan selanjutnya Pak Lili, ya ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Rumah Resiliensi Indonesia. Ini tindak lanjutnya akan seperti apa Pak? Apakah cuma sampai di sini aja atau akan ada rangkaian-rangkaian lagi yang membesarkan ini Pak? Ya, saya berharap ini adalah satu event yang kita bangun bersama. Ya. Baik. Jadi acara ini mungkin akan kita replikasi nanti di dalam bulan pengurangan risiko bencana. Yang ada di Kalimantan Timur tahun ini di bulan Oktober. Pak. Kemudian berapa event-event yang terkait dengan bencana, dengan kemanusiaan kita akan gunakan. Event-event seperti ini untuk bersama-sama mewadahi multi pihak tadi untuk sama-sama mendiskusikan ini. Jadi harapannya ke depan ada event-event besar yang tidak adem-adem aja atau dilupakan. Tetapi kita sudah punya model seperti itu, role model seperti ini yang kemudian bisa kita kembangkan. Dan ini juga harapannya adalah bisa mewarnai konsep-konsep seperti ini misalnya di event-event yang internasional yang lebih besar, misalnya G20 misalnya. Nah, G20 akan bagus kalau kemudian juga ada event seperti ini. Jadi para pelaku taruhlah di tempat yang tidak ada di main event, tetapi mereka diberikan panggung bahwa mereka sudah melakukan banyak hal terkait masalah ekonomi, masalah pembangunan dan sebagainya. Apalagi masalah bencana, nah, kita bisa masuk di situ. Siap. Nah, supaya sinergi semua pihak itu kelihatan. Iya, Pak. Jadi sekali lagi namanya pembangunan tidak bisa pemerintah sendiri. Terima kasih ya Pak Lili, Sestama dari BNPB Indonesia, luar biasa sekali ya semua informasi yang dibagikan, dan ini bahkan bisa menjadi benchmark ya Pak ya. Ya, Rumah Resiliensi Indonesia ini yang nanti kedepannya akan dibawa terus dengan inovasi ya untuk memberikan ruang ya bagi semua kita bisa saling berkolaborasi tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Lili ya. Saya Jimmy Silitonga akan terus menyampaikan ya dari Rumah Resiliensi Indonesia mewakili World Cafe untuk mengupdate ya kegiatan-kegiatan yang terjadi di Rumah Resiliensi Indonesia dalam rangka perhelatan GPDRR ke-7 2022 Indonesia sebagai tuan rumah dan dilaksanakan di Bali dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei hari ini. Saya Jimmy Silitonga, terima kasih. Mari kita pasang lagi Pak.